Samson yang kaget mendengar hal itu. Dia tidak senang dengan apa yang terjadi karena seseorang menawarnya dengan token bukan dengan batu spiritual. Dia berkata dalam hatinya, aku ingin mendapatkan batu spiritual dengan menjual lukisan ini sebanyak mungkin, tapi orang itu dia malah menggantikannya dengan token. Aku senang saat seseorang menawarkan 20.000 batu spiritual. Kenapa dia menawarkan token New York? Nah, di sini kita dijelaskan bahwa token giok itu seharga 21.000 batu spiritual. Intinya mungkin di sini Zhang ingin uang cash ya, tapi seseorang malah memberinya seperti cek begitu atau uang tidak langsung yang harus repot lah kalau digunakan. Zhang yang tidak terima dengan hal ini. Aku tidak menginginkannya, bahkan toketku bintang 6 sekalipun tidak ada gunanya bagiku. Aku punya perpustakaan Heavenly Pet, itu tidak ada gunanya untuk seseorang sepertiku. Selama tidak ada cacat atau celah, akurasinya tidak tertandingi. Dia ingin membeli hartaku dengan token giok, hah? Tuan saya, bisakah Anda memberitahu juru lelang bahwa aku tidak ingin token giok, tetapi hanya ingin batu spiritual? Tuan Zhang, itu adalah token giok guru bintang 4 yang diimpikan banyak orang. Apakah kau tidak ingin jual itu dan mendapatkannya? Tidak, aku tidak ingin 21 token giok guru bintang 4 atau apapun itu. Hehehe, di sana si tuan muda yang menawar dengan token giok, dia sudah senang. Tidak ada yang bisa menawar lagi ya. Baiklah kalau begitu, 21 token giok milik guru bintang 4. Apa ada tawaran lain? Ucap pembawa acara. Jika tidak ada, namun tiba-tiba saja dia menyala dengan sesuatu dan diberitahu bahwa pemiliknya tidak mau dengan token giok itu. Dia hanya ingin batu spiritual. Dia berkata, adakah yang akan menawar lebih dari 20.000 batu spiritual? Jika tidak ada, ini untuk orang ini saja. Si tuan muda kaget, apa yang sedang terjadi? Tuan mudaku baru saja menawar dengan 21 token giok guru bintang 4. Kenapa malah turun lagi menjadi 20.000 batu spiritual? Aku minta maaf, tuan penjualnya baru saja memberitahuku bahwa dia tidak menginginkan token giok tapi hanya menginginkan batu spiritual. Hah, dia hanya ingin batu spiritual, ucap si tuan muda. Dengan banyaknya pelajaran yang dia bisa belajar, bahkan berteman dengan guru terpelajar bintang 4 ini, tapi dia cuma ingin batu spiritual. Oh begitu ya, jadi token giok ini bisa digunakan sebagai bayaran untuk kelas private ke guru terpelajar bintang 4. Intinya karena di sini guru terpelajar itu sangat berharga ya, bahkan satu pengajarannya saja bisa seharga satu rumah. Jadi dia memberikan 21 token giok guru bintang 4, mungkin itu seharga kurang lebih 21 rumah ya, tapi dalam bentuk seminar gitu. Yang soalnya kan punya perpustakaan Heavenly Pet, tentu saja dia tidak mau seminar-seminar bodoh dari manusia-manusia yang lain. Dia menginginkan sesuatu yang lebih dari itu karena dia punya Heavenly Pet di dirinya sendiri. Begitulah kurang lebih. Lanjut. Baiklah, ucap si presenter, adakah yang akan menawar lebih tinggi? Jika tidak, lukisan ini akan menjadi milik pria di ruangan 14. Dan tak, palu pun diketukkan. Dia, selamat Tuan Bu, Anda mendapatkannya. Lalu dia berkata, si Tuan Bu itu, aku tidak menyangka lukisan level 7 ini seharga dengan 20.000 batu spiritual. Terima kasih. Selamat Tuan Bu, selamat Tuan Bu. Orang yang lain pun senang dengan hal itu. Namun saya si Tuan Muda berkata, sial, cari tahu siapa penjualnya. Ya, Tuan Muda, ucap ajudan. Tapi lukisan itu telah terjual. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lupakan, mari kita tunggu humanoid tanpa logam saja. Lalu akhirnya lelang sedang berlangsung. Di sana, barang-barang yang dijual Janswan mengalami penawaran yang lumayan tinggi. Pedang mendapatkan 700 batu spiritual, tombak mendapatkan sekitar segitu, lalu armor juga mendapatkan 460 batu spiritual. Sekarang Soya dan Zeyang dan Yanto semuanya punya senjata. Adapun Tuan Liu Waying mendapat sesuatu yang cocok untuknya. Lalu pembawa acara, baiklah ini adalah item terakhir kami. Terlihat yang membuka suatu box di sana. Suatu armor terlihat di sana. Ini adalah humanoid logam tak berjiwa. Ini telah dinilai oleh pavilion penilai saat Guardian melihatnya dan tidak dapat diukur. Namun aku tidak bisa memutuskan harganya. Pemiliknya akan menjualnya secara pribadi. Dia ingin menukarnya dengan harta yang dia butuhkan. Mari kita sambut saja pemiliknya langsung untuk naik ke panggung. Lalu pemiliknya naik ke panggung. Terlihat pria dengan jubah di sana naik ke panggung. Jackson melihat orang itu, lelaki tua ini tampaknya telah mencapai puncak level kedua dari tahap sains, tapi dia lagi sakit ya.
Orang lain pun kaget. Aku kira demikian. Dia sangat beruntung. Dia menjual humanoid logam tanpa jiwa. Dia menjadi sangat kaya. Kuharap aku mendapatkan keberuntungan seperti itu. Lalu presenter berkata, semua harap diam karena kalian ingin beli barang ini. Harap dengarkan apa yang diinginkan penjual ini. Lalu penjual itu atau pemiliknya, dia berkata, apa yang kuinginkan sangat sederhana. Kalian dapat bebas dengan bicara padaku. Beritahu aku harta karun yang bisa kalian bawa ke sini dalam sehari. Jika kalian bisa memuaskanku, aku akan menukar humanoid logam itu dengan harta kalian. Apa? Bicara dengan bebas. Dia akan menukar humanoid logam tanpa jiwa itu dengan harta karun yang diinginkannya. Sungguh kondisi yang aneh. Tapi apa dia tahu apa yang ingin kita ketahui? Lalu di sana si Tuan Muda berkata, menarik. Dia menginginkan sesuatu yang sangat berharga. Tuan Muda, apakah kau menemukan sesuatu? Tuan Muda berkata, itu mudah karena tidak ada batasan, tidak akan ada harga yang murah, kalau tidak akan harga yang mahal. Untuk mencegah humanoid logam tanpa jiwa itu diberi oleh bintang lain, mereka akan membelinya seenaknya, seharga naik dan turunnya harga seenak orang tua itu yang diinginkannya. Dengan cara ini mereka menawar harga yang sangat tinggi dan berbagai harta karun orang tua itu. Hanya perlu memilih harta yang paling dia inginkan dan memiliki nilai tertinggi, dia pasti akan mendapatkan nilai lebih dari lelangnya. Begitu ya, ucap si ajudan. Aku mengerti. Beberapa harta karun dikumpulkan secara pribadi berkuasa, mungkin dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa. Tidak mau mengambil harta karun itu juga banyak akan terpengaruh saat melihatnya. Benar, karena sifat barter kekuatan itulah memungkinkan besar harta karun itu tukar-menukar dengan humanoid logam itu. Lupakan, mari kita lihat apa yang akan ditawarkan oleh orang-orang ini. Di sana si putri berkata, sungguh pria yang sangat sombong. Meskipun humanoid logam berjiwa itu tak berharga, sangat berharga. Itu hanyalah boneka yang sudah mati bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah itu masih digunakan atau tidak. Sana Sang juga berkata, memuaskannya ya. Mereka ingin membelinya, hanya ingin mengamati keterampilan esensial Oleka menurutnya. Tidak banyak orang yang benar-benar menginginkannya, bukan? Namun di sana si guru berkata, atau si Tuan Sai, kau salah Nona, sebenarnya mereka ingin membeli humanoid logam tanpa jiwa itu mendapatkan soul Oleka di dalamnya. Aku sudah menilai humanoid logam berjiwa itu sendiri. Meski sudah lama dibuat, namun tetap terpelihara dengan baik. Jika seorang dapat mempelajarinya dengan cermat, dia mungkin menemukan soul Oleka dan mungkin bisa mengkloningnya. Meskipun itu hanya sebagian dari kemampuan soul Oleka, mungkin dapat menghasilkan begitu banyak uang ketika cara mengkloningnya telah diketahui. Jadi begitulah. Lalu bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah ada orang yang ingin membuatnya dan masih hidup? Apa orang sudah masih ada? Lalu menambahkan, tidak. Guru berkata, manusia yang mempunyai umur panjang terbatas, namun jiwa mereka dapat hidup dalam jangka waktu lama. Jiwa seseorang merawat jiwanya dengan baik, ia dapat hidup selama 4, mungkin hingga 500 tahun. Jika seorang tahu cara mengklon humanoid logam tanpa jiwa, dia mungkin dapat memindahkan jiwa orang yang sekarat ke dalamnya. Apa? Di zaman kuno, Pavilion Gurtu pelajar mengepung dan menekan tingkat soul Oleka, dan soul Oleka tersebut berkali-kali lolos dengan cara ini, memindahkan jiwa makhluk hidup ke humanoid logam. Si putri benar-benar kaget. Meskipun aku membaca banyak buku, ini pertama kalinya aku mendengar ini. Bingo, kata si guru. Aku juga baru tahu tentang hal ini beberapa bulan yang lalu. Sang berkata, jika demikian, banyak orang yang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan humanoid logam tanpa jiwa itu, bukan? Khususnya orang-orang yang lanjut usia atau sekarat, mereka pasti bisa hidup dengan layak ketika jiwanya telah berpindah. Dia pasti akan bayar semuanya. Seseorang menawarkan sesuatu. Aku pergi duluan karena tidak ada yang mengajukan. Baiklah, ini adalah Dabhi Umbrella, senjata spiritual menengah yang disempurnakan dengan mengacu pada Dabhi yang lebih besar. Berisi formasi rahasia sehingga dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Begitu ya, Dabhi Umbrella. Lumayan menarik, tapi aku akan menawar dengan ini. Tuan, sepertinya Anda lemah dan kondisinya kurang sehat. Bagaimana kalau aku menukar dengan ginseng darahku yang berumur ribuan tahun dengan humanoid logam itu? Ini dapat menjamin seorang akan hidup beberapa tahun lama meski berbeda dari embang kematian. Ginseng? Bagaimana dengan ini? Aku punya sesuatu. Ini adalah pil. Selama Anda meminumnya, umur Anda pasti akan diperpanjang. Apapun itu lebih baik daripada ginseng, bukan? Baiklah, dia adalah pemimpin serikat alkemis. Apa? Itu adalah pil pemanjang hidup yang bisa memperpanjang umur belasan tahun. Meskipun itu adalah pil kelas 4, itu hanya dapat disempurnakan oleh alkemis bintang 5. Betapa murah hatinya dia. Namun tiba-tiba saja, ginseng darah pil memanjang hidup kedua kalinya akan berubah menjadi racun jika sesuai dengan konstitusi yang Anda berikan.
Bagaimana dengan ini? Ini adalah beberapa teknik pengembangan spiritual. Orang-orang dari konstitusi manapun pasti menginginkannya. Hanya tingkat motivasi tinggi yang dapat menjamin umur yang panjang. Akhirnya penawaran pun terus lanjut. Orang menawar itu di sana si penjual berkata, semua harta kalian sangat berharga, tapi sayangnya aku tidak menginginkan satu pun dari harta kalian. Yang lain benar-benar tersinggung. Jika kau tidak menginginkannya, apa yang kau inginkan? Kenapa kau tidak menyebutkannya dari tadi? Kami capek-capek menawar. Lalu itu benar. Kenapa kau terus mengoceh hal seperti itu jika kau tidak menginginkan sesuatu? Kami sudah menawarkan sesuatu, tapi kau tidak menginginkannya. Lalu misalnya si penjual mengeluarkan kinya. Apa yang dia lakukan? Apa dia membodohi kita? Samson menyadari sesuatunya. Aku akan meriksanya terlebih dahulu. Lalu kekurangan pun terjadi. Ya, itulah kesehatannya. Ini sulit dipercaya, aku tahu. Dia sedang sakit, tapi tak percaya dia mengalami kondisi seperti ini. Penjual berkata, aku tahu persis kenapa kalian ingin membeli harta karun ini. Orang yang bisa memberitahu harta karun ini yang kuinginkan tidak hanya akan mendapatkan humanoid ini, tapi juga mengetahui lokasi di mana harta itu digali dan menjelajah rahasia Saul Oracle. Apa? Dikatakan bahwa humanoid ini adalah tidak pernah meninggalkan tuannya, bahkan setelah kematiannya humanoid itu dikuburkan di samping Saul Oracle. Bahkan itu berarti lokasi di mana humanoid logam itu digali juga akan diberitahu pada kita. Warisan Saul Oracle telah hilang sejak lama dimusnahkan oleh pavilion guru terpelajar. Ini sangat menarik, menjadi penilaian akan jauh lebih rendah. Ini pasti sesuatu yang lebih berharga dari apapun, ucap orang-orang di sana. Baiklah, bagaimana? Aku mempunyai bibit pohon 1000 daun. Apakah tertarik? Pohon 1000 daun? Aku tidak tertarik, ucap si penjual itu yang masih bahasa bodoh. Sudah kukatakan sebelumnya, aku akan menukar humanoid logam itu dengan harta karunmu. Selama menarik minatku, masyurku, bukan semahal hartamu. Semahal apapun hartamu, itu tidak akan berguna jika aku tidak tertarik. Ayolah, sebenarnya apa yang kau mau? Namun di sana presenter berkata, tenang semuanya. Dia di sini bukan untuk membuat masalah dan dia telah membayar kami 5.000 batu spiritual. Karena itu, kami tidak akan kehilangan uang, tidak peduli bagaimanapun dia menjual hartanya. Jadi dia di sini bukan untuk uang ya. Dia bahkan tidak menginginkan pohon 1000 daun ini. Menarik, ucap si tuan muda. Tuan muda sepertinya tidak sabar untuk menjual hartanya. Apapun yang dia inginkan, dia tidak akan bisa menolaknya sambil mengeluarkan token gioknya. Ini sangat berharga, apa yakin Anda akan menukar ini dengan humanoid, tuan? Dia bahkan tidak menginginkan pohon 1000 tahun. Apa yang menarik baginya kecuali ini, ucap si tuan muda. Kau bisa langsung menemui guruku. Bagaimana jika itu? Barang itu tidak boleh terlewat, katakan saja padanya tawaran kita. Baiklah, lalu si ajudan pun berkata, token giok untuk guru terpelajaran guru bintang 5,5 langkah. Apa kau tertarik dengan itu? Kau akan berikan pelajaran bintang 5,5 langkah. Samson kaget, apa? Bintang 5,5 langkah, apa itu? Namun di sana putri berkata, ketika seorang guru terpelajar mencapai level bintang 4, akan lebih sulit bagi mereka untuk mencapai level yang tinggi. Itulah sebabnya ketika bintang 5 akan sulit mencapai level bintang 6 dan mungkin beberapa julukan terjadi dan 5,5 lalu 6 menjadi 6,5 sebelum ke 7. Yang seperti itulah. Si Raja Racun berkata, tidak ada guru yang berprestasi setengah-setengah dalam bintang 5 di seluruh aliansi nasional. Jadi nasihat ini, mereka jauh lebih tinggi dibandingkan guru bintang 4 atau hal pada umumnya. Bahkan dibandingkan dengan 21 token giok yang sebelumnya. Ini pasti lebih berharga. Si penjual berkata, baiklah, aku terima. Baiklah, kesepakatan selesai. Aku tahu dia pasti akan setuju. Namun, ya seharusnya begitulah. Ucap si tuan muda, aku sudah mengeluarkan semuanya. Jangan terburu-buru membuat kesepakatan. Aku belum mengajukan tawaranku, ucap Samson berteriak seperti itu. Hei, siapa kau? Apa kau berani menawar dengan token giokku? Aku tidak bisa mengukur nilai karena tawaranmu hanya sekedar janji. Tapi aku bisa membantumu, ucap Samson. Apa? Dia berbalik, ucap Samson. Apa maksudnya? Apa yang dia katakan? Apa maksudnya dia bisa membantumu? Apa dia menyukai hal-hal semacam itu? Apa-apaan itu token giok tak ternilai harganya dan dia bahkan sebanding dengan senjata spiritual. Aku tidak keberatan dengan tawaran normal asalkan persaingannya seimbang, tapi dia menawarkan dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Si ajudan berkata,
Tuan muda, pria itu sedang berada di ambang kematian dan mungkin sedang tidak mood untuk menikmati kenikmatan seksual. Kalaupun itu bukan seharusnya membutuhkan wanita muda dan cantik daripada pria. Aku tahu, aku tahu. Apa maksud membantuku? Tuan, apa kau tahu apa masalahku? Serius ya, selama kau memberikan himbawan logam itu, aku akan mencoba untuk yang terbaik untuk membantumu keluar. Di sana agak bingung ya dengan kata-katanya. Membantumu keluar itu, yang lain pun jadi kaget. Apa dia tidak menginginkan harta karun kecuali menginginkannya keluar? Apa ini sungguh aneh, ucap-ucap yang lain. Namun di sana, baiklah, aku setuju. Selama kau bisa membantuku keluar, aku akan mempercayaimu, utas penjual. Yang lain malah kaget. Apa dia malah setuju dengan hal ini? Dia malah lebih gila dari penjual itu. Apakah kita berada di rumah lelang sebenarnya atau di rumah bordil? Ya, sepertinya orang-orang di sana sedang salah paham dengan kata-kata keluar yang dimaksud oleh Zhang Xuan. Di sana si tuan muda juga berkata, jika aku tahu dia menyukai hal seperti itu, aku tidak akan membuang waktu dan tenaga tentang hal ini. Katakan padanya bahwa aku juga bisa membantunya mengeluarkan hal tersebut. Tapi tuan, itu agak sudah. Cepat katakan saja, aku seorang guru terpelajar bintang 4. Bagaimana aku bisa melakukan seperti itu? Apakah bercanda? Orang lain yang akan melakukannya selama dia setuju untuk menjual humanoid logam itu. Aku harus melayaninya dengan baik dan memuaskannya. Aku melihatmu tumbuh dewasa dan mengikutimu tumbuh selama bertahun-tahun. Kau baru saja memintaku melakukan hal yang tidak senonoh, Tuan. Baiklah, cepatlah. Buat saja kesepakatan yang penting. Kasihan si ajudan pun membuat kesepakatan. Tuan muda, aku berkata bahwa dia juga bisa membantu mengeluarkannya juga. Apa? Dasar orang-orang tidak tahu malu. Orang-orang di sini tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Zhang Xuan berkata dalam hatinya, sulit untuk mengeluarkannya bahkan dengan perpustakaan Evan Lipet. Kau juga bisa membantunya mengeluarkannya. Apa maksudnya itu? Bagaimana kau bisa menceritakannya? Mari kita lihat metode siapa yang lebih baik. Kemudian dia bisa menjadi lebih berguna. Namun di sana si tuan muda berkata, bagaimana aku bisa melakukan itu? Dan dia bahkan ingin mendiskusikan metode siapa yang lebih baik. Sebenarnya kita ini lagi ngobrolin apa sih? Ucap si tuan muda. Zhang Xuan berkata, kau tidak tahu kau harus berkata apa? Aku yakin sebenarnya kau tidak punya metode apapun untuk mengeluarkannya. Ini adalah penawaran yang berbahaya. Apa kau serius? Lalu apa yang bisa aku lakukan sambil malu? Apa aku harus mengeluarkannya sendiri? Tentu saja aku akan membantunya dengan melakukan sesuatu itu. Apa itu sebenarnya? Ucap Zhang Xuan, jelaskan. Dia kerasukan roh jahat, sangat menderita, dan karenanya metode itu harus dilakukan dengan sempurnanya. Saat aku bilang mengeluarkannya, maksudnya adalah mengeluarkan roh jahat itu. Di sana semua pun langsung tertunduk malu dengan pikiran-pikiran kotor yang ada di pikiran mereka. Apa jadi maksudnya mengeluarkan itu adalah mengeluarkan roh jahat untuk mengusir roh jahat dari dalam dirinya? Sial, aku bahkan melepaskan prinsipku. Namun kau bilang bahwa dia bicara tentang cara mengeluarkan roh jahat, tapi aku mengeluarkan itu loh, itu. Kenapa kau tidak bisa menjelaskannya jelas sebelumnya? Yang lain pun kaget. Jadi maksudnya dia akan mengeluarkan roh jahat dari orang itu ya? Bila seseorang dirasuki roh jahat, ia berada dalam bahaya besar dan bisa mati kapan saja. Tidak heran pria itu menginginkan harta yang lebih dari harta karun kita. Dia menginginkan metode untuk menghilangkan roh jahat. Jadi begitu ya, ucap si guru. Tuan Zhang mengajukan penawaran. Kupikir penjualnya hobi khusus dengan hal-hal yang tidak senonoh. Tapi tak kusangka dia akan mengeluarkan roh jahat dari pria itu. Tuan muda menambahkan. Sepengetahuanku, tidak ada hal yang seperti itu, bukan? Bila seorang tersebut kerasukan, baru saja dibilang, apakah dapat mengeluarkannya secara gampang? Jika kau salah, maka tubuh orang itu akan rusak, ucap si tuan muda. Zhang Xuan berkata, dirasuki roh jahat seperti diganggu oleh sesuatu yang beracun. Jika roh jahat menyatu dengan jiwa, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sekarang aku sudah mengetahui masalahnya dan aku bisa menjelaskannya. Aku pasti bisa mengeluarkannya. Baiklah, berikan aku humanoid logam tanpa jiwa itu dan aku akan menyelesaikan masalahmu, ucap Zhang Xuan. Terima kasih telah menawar humanoid tanpa jiwa ini, tapi aku telah menemukan pembeli dan memutuskan untuk menjualnya kepadanya. Aku benar-benar minta maaf, dan akhirnya humanoid logam itu pun diberikan kepada Zhang Xuan yang telah menawarnya. Si ajudan berkata, tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Ya, mau bagaimana lagi? Dia ingin mengusir roh jahat. Memangnya kita bisa mengusir roh jahat apa? Apakah cari tahu siapa yang ada di kamar satu itu? Aku harus mengetahui identitas pembeli sebelumnya dan mengambil keputusan, ucap si tuan muda.